Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yeay. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bersukacitalah kepada Tuhan. Sama-sama katakan Glory Hallelujah. Come on. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sambil lambaikan tangan kita semua. Glory Hallelujah. Come on. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebut namanya. Yes. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi Yesus jalan. Yes, jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lambaikan tangan kita tinggi. Glory Hallelujah. Sama. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Kami boleh berada saat ini hanya karena kemurahan, dan kami boleh beribadah hanya karena Engkau yang mengasihi kami semua. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan biarlah berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat tahun baru terlebih dulu saya ucapkan. Gak terasa kita sudah melewati tahun 2021 dan sudah 1 hari setengah kita berjalan dalam tahun 2022. Apakah masih ada keraguan? Itu yang perlu ditanyakan. Apakah masih khawatir melangkah dalam tahun 2022? Kalau tahun 2021 tema kita adalah Jesus Change Everything. Yesus yang merubah segalanya, yang sanggup merubah segalanya. Semua akan mengalami perubahan. Baik orang yang percaya maupun orang yang enggak percaya akan mengalami perubahan. Situasi yang berubah. Dunia juga berubah, ekonomi berubah, semua sistem berubah, pendidikan berubah, bahkan ibadah juga berubah ya. Online, pakai Zoom dan sebagainya. Pokoknya semua mengalami perubahan. Sekali lagi nggak peduli itu orang percaya atau orang yang nggak percaya, mereka berada dalam perubahan. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan mungkin. Ada yang ngomel. Ada yang terpuruk mungkin. Ada yang jatuh tergeletak. Tapi ada juga yang sempat bersukacita, mengalami damai sejahtera, bersyukur, dan mereka boleh mengalami kekuatan. Kita percaya Allah kita adalah Allah Immanuel, amin, yang menyertai sampai saat ini. Dan berkat Natal juga menguatkan, mengingatkan kita semua supaya kita bangkit dan supaya kita bersinar. Kita tahu dunia, bumi dipenuhi kegelapan, kekelaman. Namun Yesus sebagai terang dan Dia kebangkitan itu sendiri menentukan saudara menjadi terang. Dan rancangannya adalah rancangan yang
luar biasa di dalam Yeremia 29 ayat 11. Dan Dia yang menuntun engkau dengan hati-hati, yang memberikan satu roh keberanian, bukan roh ketakutan. Sekali lagi kita sudah melangkah satu hari lebih dalam tahun 2022. Maka sekarang apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita untuk melangkah ini dalam tahun 2022? Maka tahun ini saya akan berikan tema atau judul besar dalam tahunan adalah The Lord of the Breakthrough. Allah adalah yang menerobos di depan. Di dalam tahun 2022 menghadapi dunia yang penuh kekelaman, kegelapan. Tapi tema tahun ini, kita semua memiliki Allah yang menerobos di depan. Kita baca 2 Samuel 5 ayat 20b. 2 Samuel 5 ayat 20b. Ya, bacakan yang B. Tuhan telah menerobos di depanku, menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Saya ulangi. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Ada Tuhan, ada musuh atau situasi yang gelap kelam, dan ada kita, saudara dan saya. Tapi dikatakan di sini Tuhan telah menerobos masuk di dalam tahun 2022. Dia yang menerobos. Dan di dalam ayat ini ada dua karakter yang kita akan melihat. Kalau menerobos, namanya menerobos itu adalah mereka yang memiliki kekuatan. Adalah seorang yang memiliki keberanian, full power. Mereka bisa menerobos. Dan juga dikatakan bagaikan air. Lah kok air tuh? Air ini kan gak ada kekuatan. Siapa bilang? Air ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Batu karang, batu kadas yang keras sekalipun akan berlubang dengan tetesan air. Maka Daud mengumpamakan penerobos yang berjalan di depan kita bagaikan air. Berarti memiliki satu kekuatan yang penuh, menerobos, memiliki keberanian yang luar biasa, powerful, tapi juga lemah lembut, penuh dengan kasih, bagaikan air yang menerobos. Tidak ada yang bisa menghalangi. Maka ada lagu Power and Love. Dengan kekuatan dan dengan kasih. Ini rancangan rencana yang sempurna yang Tuhan mau nyatakan buat kita semua dalam tahun 2022. Kenapa Daud menuliskan di dalam Samuel ini? Peristiwanya saat itu adalah Daud dikepung sama orang-orang Filistin. Daud berada dalam kekelaman. Daud berada dalam kegelapan. Dilingkupi, musuhnya mengelilingi mereka semua. Tapi dia punya Allah yang luar biasa. Dan dia bertanya sama Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat itu Daud bertanya, ayat 19, 2 Samuel 5 ayat 19. Dia bertanya demikian. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab,
majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kita lihat kehidupan kita. Tahun 2022 yang gelap, penuh kelam katanya ya, yang tutup Natal kemarin, penuh kegelapan, penuh kekelaman. Kita bertanya, Tuhan, aku rada khawatir ya, mau maju ini deg-degan Tuhan. Tapi kita bertanya sama Tuhan seperti itu, Tuhan, bolehkah aku maju? Tuhan jawab, maju. Maju. Masuki tahun 2022. Maka di dalam ayat 20 dikatakan, Tuhan yang menerobos. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku. Ayat ini ditulis, diulang lagi dalam Nabi Mika. Coba bukakan Nabi Mika ayat 2, pasal 2 ayat yang ke-13. Dijelaskan di situ. Nabi Mika itu sebelum Maleakhi. Berapa kitab sebelum Maleakhi? Mika 2:13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka ini siapa? Ya pasti pengikutnya. Kita baca dulu ya. Penerobos akan maju di depan mereka dan mereka akan menerobos juga. Dan mereka akan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri yang jadi kepala barisan mereka. Mereka ini siapa? Sekali lagi pengikutnya. Mereka gantian saudara dan saya. Penerobos akan maju di depan Pak Bambang. Maka Pak Bambang akan menerobos juga. Maka Pak Bambang juga akan melewati pintu gerbang itu. Dan Pak Bambang juga akan berjalan terus dan akan keluar dari situ. Maksudnya apa? Tahun 2022 ini kelam, saudara. Kita nggak tahu. Tapi dikatakan penerobos itu, yang kita baca selanjutnya itu adalah raja, yang dikatakan juga Tuhan sendiri, yang akan berjalan di depan terlebih dahulu. Supaya kita ini ngikuti, kita juga nerobos nanti dalam tahun 2022. Dan kita masuk melewati pintu gerbang bersama dengan dia. Untuk apa? Wes biarno dilewati aja tahun 2022, paling yo gletak, jatuh. Enggak, saudara. Ayat ini mengatakan, dan mereka akan keluar juga dari situ dengan kemenangan. Amin. Engkau akan masuk. Mau tidak mau semua orang akan masuk dalam tahun 2022. Tapi yang kita bersyukur, ada yang menerobos terlebih dahulu. Ada yang berjalan di depanmu. Ada yang berjalan memimpin. Bisa tampilkan di dalam bahasa Inggrisnya, NIV-nya. Bisa nggak? Ayat 13-nya. Dikatakan, the breaker is come up before them. Pemecah ini, penerobos ini. One who breaks open the way. Ada seorang yang memecahkan, seseorang yang membuka jalan, open the way. Dikatakan tadi di dalam bahasa Indonesianya, raja mereka, raja kita, Tuhan sendiri yang membuka jalan, menerobos. Dan katakan, who breaks open the way will go up, akan naik ke atas. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan Allah carried
a way. Ia bukan hanya membuka jalan, dia bukan hanya yang memecahkan jalan bagi saudara dan saya, tapi dia memimpin juga, dan dikatakan he carry, menanggung semua bebanmu. Ini yang ditulis, yang dikatakan oleh Yohanes. Siapa dia ini? Siapa yang membuka jalan ini? Siapa? Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang padanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia, menghapus dosa seluruh dunia. Kalau dalam terjemahan yang lain, ia yang mengangkat beban. Lihatlah dia. Ayat 30a. Katakan, Yohanes mengatakan, dialah yang kumaksud. Dialah yang kumaksud. Siapa? Mika tadi menjelaskan, Tuhan, Raja itu, yang mimpin menerobos itu. Untuk apa? Menerobos untuk apa? Lukas 1 ayat 78 dan 79. Untuk apa kok dia melakukan menerobos itu? Untuk apa? Untuk saudara saya, supaya apa? Ayat 78 dulu. Coba tampilkan 78 sebelumnya. Saya minta maaf, tambahin satu ayat. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, 79. Untuk menyinari engkau, untuk menyinari saudara dan saya di dalam dunia yang penuh kegelapan. Maka dia akan menerobos, dia akan membuka jalan, maka untuk menerangi engkau yang berada dalam kegelapan, yang berada dalam naungan maut, dan untuk mengarahkan kakimu melangkah di dalam tahun 2022. Ini jalan yang mana? Aku kok ragu-ragu. Dia yang menerobos. Dia mengangkat semua beban isi dunia ini. Bahkan dia mengarahkan kakimu untuk melangkah kepada apa? Jalan damai sejahtera. Tugasnya penerobos ini apa tuh? Yang namanya penerobos sekali lagi itu kan berada di depan. Wes itu istilahnya wes babak belur semua, saudara. Saya bangga dengan apa itu namanya militer kita Indonesia ini ya. Saya kagum dengan pasukan apa itu, kalau di sini apa, KKO ya, marinir ya, marinir apa itu, pasukan terjun payung parasit, pasukan katak. Mereka ini kalau hendak menjelajah satu tempat, mereka ini yang diterjunkan terlebih dahulu. Benar ya, marinir loh, KKO loh, buka jalan loh. Wah, babak belur sekarang. Parasit baru diterjunkan, dilepas, belum sampai tanah tembaki, mati semua. Pasukan katak ngerayap, wah, meledak kena ranjau. Berat, saudara. Yang namanya penerobos itu babak belur. Sakit. Iya, gak ada jalan. Dia harus bisa buka jalan, harus bisa menunjukkan jalannya supaya mereka mengikuti. Nah, kalau mereka mengikuti tapi di depan ada ranjau-ranjau gimana? Kan mati semua. Tapi kita lihat tadi bahwa penerobosmu, Tuhan yang kau kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Dia yang berjalan di depan menuntun kau menuju jalan damai sejahtera. Babak belur, iya. Hubungannya dengan perjamuan kudus. Dia harus menjalani. Dia harus buka jalan. Gak ada jalan keluar itu. No way out. Dia buka jalan. Saya kasih contoh gampang. No way out. Di depan berat itu. Gelap semuanya. Gak ada jalan keluar. Yesus mau melakukan terobosan. Sekali lagi dia harus babak belur. Dia harus menderita. Dia harus mati. Supaya engkau bisa menikmati jalan bersama dengan dia. Gak ada jalan keluar. Buntu. Gelap. Maka Tuhan Yesus harus menerobos. Dia harus memecahkan jalan. Semua badannya harus menerobos. Dari kepala sampai ujung kaki. Hancur. Hanya untuk apa? Untuk saudara dan saya. No way out, nggak ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Bahkan dia mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Karena itu Petrus menulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya yang penuh dengan lemak. Jejaknya yang menuntun engkau pada jalan damai sejahtera. Gak ada jalan. Sekali lagi, ayat tadi mengatakan ketika dia menerobos, ya, kita suruh mengikuti jejaknya. Kita disuruh mengikuti jalannya. Ikutono jejaknya. Lantas kita ini masuk dalam tahun 2022. Masih khawatir? Dia yang mimpin. Dia yang menerobos. Bukan ditinggal sembarangan tahun 2022. Ketika dia menerobos, dia memimpin saudara dan saya. Nabi Mika menulis dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, maka dia naik ke atas, go up untuk membawa semua beban. Bukan hanya itu saja. Coba kita ulang Mika pasal 2 ayat 13. Mika pasal 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depanmu, di depan mereka ganti namamu. Penerobos akan maju di depan mereka. Dan mereka akan menerobos juga kalau engkau mengikuti jejaknya. Engkau akan menerobos juga masuk di dalam pimpinan bersama dengan dia. Dan melewati pintu gerbang kekelaman, engkau melewati. Bahkan kau nanti keluar dari sini, keluar dari tahun 2022. Kalau kita sudah melewati tahun 2021, maka tahun 2022 juga kita akan keluar dari situ. Ayat ini ditulis di mana sebelumnya
ayat 12. Ketika kita mengikuti jejaknya, mengikuti sang penerobos ini, ayat 12, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang. Permisi, saya mau ralat sedikit nih, bahasa Indonesia kurang tepat. Nggak ada kambingnya pastinya. Kambing itu kan sebelah kiri ya. Nanti bahasa Inggrisnya lebih jelas. Aku akan menyatukannya seperti domba dalam kandang, seperti kawanan binatang, seperti domba, the flocks, di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Coba versi bahasa Inggrisnya, biar kita tahu. Versi bahasa Inggrisnya dikatakan, I will surely assemble, O Jacob, all of thee. I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together as the sheep, not the goat. The sheep, domba of Bosra. Apa pengertiannya? Aku akan mengumpulkan bersama-sama ketika engkau melewati pintu gerbang dan kau mengikuti jejakku. Aku akan memimpin kau dan aku akan mengumpulkan Lake of Bosra. Bosra itulah tempat di mana ada penjagaan yang kuat. Kalau dalam bahasa Indonesia bagaikan kandang. Kau dimasukkan di sana. Oh, dunia gelap, dunia kelam. Enggak apa-apa, engkau berada dalam lingkungan yang di mana Allah melindungimu. Oh, Bosra. Gelap, enggak apa-apa. Dia penerobosku. Dia yang membawa setiap orang yang berjalan bersamanya. Katakan, as the flocks in the midst of their fold. Kalau terjemahan yang sehari-hari dikatakan, maka mereka dibawa di padang rumput, dijagai bagaikan kandang tadi bahasa Indonesianya. Di dalamnya ada padang rumput yang hijau. Seperti Daud nulis dalam Mazmur 23. Noleh kiri rumput, noleh kanan rumput gitu ya. Ini loh. Penerobos yang akan melakukan di dalam tahun 2022 bagi siapa yang mengikuti bersama dengan dia. Dia menerobos bersama dan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Maka dia berani mengatakan, I am the way, I am the truth, I am the life. Akulah jalan yang terobos. Akulah kebenaran itu. I'm surely, sungguh-sungguh, I'm alive. Kalau engkau mengikuti, ada kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita perjamuan kudus, kita dipersatukan. Dan kita mengerti, dialah the breakthrough. Dialah yang berjalan di depan. Berkorban untuk menerobos, untuk membawa kita semua. Yang mengangkut segala beban dosa-dosa kita. Yang menuntun kita, menuntun setiap langkah kita kepada jalan damai sejahtera. Supaya kita bisa melewati. Kita dipelihara, dijaga. Bahkan pada akhirnya nanti kita keluar dari situ. He is the way. He is the truth. He is the life. He is the breakthrough. Dialah penerobos itu. Kita jalani tahun 2022 bersama dengan dia. Kita menikmati berkat
tahun 2022 bersama dengan Dia. Kita keluar juga dari tahun 2022 bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Saat ini kami yang ragu-ragu saat ini menyadari dan mengerti Engkau berkorban bukan hanya mengangkut dosa kami, mengampuni keselamatan, tapi Engkau yang memimpin di depan dalam tahun 2022. Engkau yang menuntun setiap kaki kami melangkah dalam jalan damai sejahtera. Engkau berkorban untuk kami semua. Biarlah kami menyadari dan kami mau mengikuti jejak-Mu Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kehidupan itu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak menikmati perjamuan kudus, kami mengingat kembali pengorbanan-Mu yang begitu besar, karya-Mu yang begitu agung buat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Sampai selama-lamanya kami bersyukur karena bila sebentar kami tidak berpisah pulang, penyertaan-Mu selalu ada buat setiap anak-anak-Mu. Engkau yang berjalan di depan, Engkau yang memimpin kami. Maka saat ini kami berserah dan kami mengangkat tangan kami. Bila Engkau memegang setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat dan Engkau memberkati, maka sekarang kita jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai Engkau, selalu menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kita semua percaya dapat katakan amin. Silakan duduk terlebih dahulu. Glory, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan Tuhan. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup bagi setiap kita. Hanya di dalam nama Tuhan ada keselamatan yang diberikan bagi setiap kita. Berapa banyak kau yang yakin dan percaya kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan? Lambaikan tanganmu tinggi. Semua. Glory, haleluya. Come on. Glory, haleluya. Lebih dahsyat